Firman-Nya Tuhan, kiranya urapan Roh-Mu juga turun atas kami, supaya kami dapat menangkap dengan baik, dan hidup kami terus mengalami tanda pembaharuan dari waktu ke waktu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat. Shalom. Salam persekutuan kita Philadelphia. Puji Tuhan, kalau oleh karena kasih dan anugerahnya kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini, dalam perlindungan, penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan yang memberikan kita kesehatan, perpanjangan umur, bahkan dilimpahi dengan segala berkat-Nya yang terbaik. Kami juga tetap menyapa seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun saudara berada yang dengan setia mengikuti rangkaian ibadah ataupun pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel kita GBI UCM Batam. Tuhan memberkati kita di dalam limpah kasih anugerah-Nya. Selayaknya kita bersyukur kalau Tuhan masih terus memberikan kita firman-Nya, pengajarannya, saudaraku, yang terus melengkapi, mempersiapkan kita umat Tuhan, gereja Tuhan, supaya kita luput dari segala sesuatunya. Terlebih-lebih kita diluputkan dari segala penghukuman-penghukuman yang akan menimpa setiap orang fasik dan dunia ini sebelum kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bahkan kita tidak masuk kepada zaman di mana dunia ini diserahkan kepada kefasikan yang akan dipimpin oleh antikristus. Tetapi kita oleh karena kemurahan Tuhan mendapat kesempatan untuk diluputkan. Kiranya kita juga terus bertekun dalam pengajaran Allah melalui firman-Nya yang selalu dilimpahi bagi kita. Tuhan memberikan kita secara khusus dalam ibadah pendalaman Alkitab firman dari kitab Wahyu, supaya kita tentu mengerti, memahami apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, saudaraku, bahkan juga melengkapi, mempersiapkan kita umat Tuhan, gereja Tuhan untuk masuk dalam keselamatan yang Tuhan rencanakan. Kita sudah masuk kepada Wahyu pasal yang ke-11. Saya sudah menyampaikan Wahyu pasal yang ke-11 dalam penglihatan Rasul Yohanes, yaitu pelayanan dua saksi Allah. Sebelum diperlihatkan dua saksi Allah kepada Rasul Yohanes, dikatakan ukurlah bait suci Allah dan juga mesbah serta orang yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran yang di sebelah luar, sebab itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Setelah itu baru Tuhan berkata, aku akan memberikan tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Saya sudah menerangkan dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ketiga, yaitu dua saksi Allah yang diberikan tugas untuk bernubuat sambil berkabung. Dalam terjemahan lama itu dikatakan sambil memakai pakaian kain karung ataupun guni. Ya saudaraku, ini adalah tanda perkabungan. Seakan-akan Tuhan mau menyatakan Tuhan pun turut berkabung, berduka ketika umat Tuhan masih mengeraskan hati, ketika bangsa Israel masih mengeraskan hati dalam waktu-waktu yang terakhir, saudaraku. Tetapi Tuhan juga bukan hanya, saudaraku, berduka, namun Tuhan juga mengutus dua saksinya untuk bernubuat. Ya, dan malam ini kita akan lanjutkan ayat yang keempat sampai kepada ayatnya yang keenam. Kalau kita memperhatikan bagaimana identitas ataupun ciri daripada kedua saksi ini, maupun juga ciri kuasa yang dipakainya di dalam pelayanan. Saya kutip boleh dari ayat 3, dari ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ya.
Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, Terus, supaya mereka bernubuat sambil berkabung iya, 1260 hari lamanya. iya, Tuhan memberikan tugas kepada dua saksi ini. Ya, pada zaman antikristus nantinya, saudaraku, ya, untuk bernubuat. Saya sudah menyampaikan bahwasanya kegerakan rohani bagi orang Israel itu terjadi pada zaman antikristus. Ya, yaitu pada zaman 3,5 tahun aniaya besar. Tetapi zaman kegerakan rohani bagi gereja Tuhan, zaman kemurahan adalah sebelum gereja terangkat. Saya percaya saudara sudah mendengar, bahkan sudah mengerti dari apa yang sudah kita perhatikan melalui firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu. Saya tidak kembali ke belakang, tetapi di zaman antikristus Tuhan mengutus dua saksinya untuk bernubuat dalam suasana berkabung. Siapa kedua saksi ini? Terus ayat 4. Ayat 4. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta Iya, alam. kedua saksi itu digambarkan seperti dua pohon zaitun dan dua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Terus, Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, ya, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. ya, Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, ya, maka orang itu harus mati secara itu. ya, terus. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, Ya, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap. setiap kali mereka menghendakinya. Iya, puji Tuhan. Saya kutip sampai kepada ayatnya yang ke-6 saja. Kita akan melihat dua hal yang sangat penting di sini. Yang pertama-tama itu adalah ayat yang keempat. Ya, di sini kita akan melihat identitas kedua saksi ini. Nah, dikatakan begini, siapakah kedua saksi itu? Ayat 4, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Saudaraku, ya, untuk mengerti, untuk memahami ini, saya tarik kita sedikit ke belakang dulu. Setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan dari Babel, kembali ke Yerusalem. Setelah pembuangan dari Babel. Di Babel mereka dibuang selama 70 tahun. Ya, saudaraku, setelah itu Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka hendak membangun rumah Tuhan, bait suci. Ya, dan mereka melakukannya atas perintah Kores yang Tuhan pakai pada waktu itu. Ya, dalam membangun rumah Tuhan, mereka mengalami tantangan. Karena ada orang-orang yang menentang, ada orang-orang yang menghalangi pembangunan rumah Tuhan. Dan pada masa itu, Nabi, yaitu Nabi Zakaria, mendapat satu penglihatan. Dalam penglihatannya Nabi Zakaria melihat ada kaki dian ataupun kandil dengan pelita di atasnya, 7 pelita di atasnya. Ya, tetapi di samping kandil itu atau kaki dian itu ada 2 pohon zaitun. Ya, di mana dari pohon zaitun itu ada corong yang terus mengalirkan minyak kepada ke-7 pelita itu. Ini dalam penglihatan Nabi Zakaria. Saya kutip sebentar Zakaria pasal yang keempat. Zakaria pasal yang keempat. Kita boleh membaca dari ayat pertama. Ayat pertama. Demikian firman Tuhan. Iya. Penglihatan kelima. Iya. Kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Iya. Sebenarnya di laptop ini ada gambarnya. Iya. Hanya nggak tahu apakah bisa ditampilkan atau tidak. Ya, coba ayat 1. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu,
Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Ya, terus maka Maka berkatalah ia kepadaku, terus apa yang engkau lihat? apa yang engkau lihat? Kepada Zakaria ditanya, apa yang engkau lihat? Jawabku, Jawabku, ya. aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, Terus, dan tempat minyaknya di bagian atas. terus, Kandil itu ada 7 pelitanya, ya. dan ada 7 corong pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya. Iya, terus ayat 3. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, Terus, satu di tempat kanan tempat minyak itu, Terus. dan satu di sebelah kirinya. nah ini ada gambarnya, saudara. Ya, ini kandil ataupun kaki tiang. Di atasnya ini ada pelita. Dan di atasnya ada tempat minyak. Dari tempat minyak ini ada corong kepada pelita itu. Sehingga pelita itu terus mengalir. Dan minyak yang ada di tempatnya ini itu dari kedua pohon zaitun yang ada di sisi kiri dan kanannya. Pohon zaitun ini adalah sumber minyak. Ya, sumber minyak. Jadi dari sumber minyak ini, dua sumber minyak ini mengalir minyak kepada pelita ini. Saudaraku, kalau kita belajar kitab Wahyu, pelita ini menggambarkan sidang jemaat. Ya, sekali lagi pelita itu menggambarkan sidang jemaat. Ya, baik itu Wahyu pasal 1 kalau kita pelajari, ya saudaraku, di mana Yesus ada di tengah-tengah sidang jemaat. Ya, ketujuh kaki dian dan ketujuh pelita itu. Jadi itu menggambarkan sidang jemaat. Di mana sidang jemaat ini menyala, dapat menyala karena ada minyak yang mengalir. Di mana sidang jemaat gereja ini menyala, bersemangat, bergairah karena ada minyak yang mengalir. Dari mana minyak mengalir ini? Dari kedua pohon zaitun. Dua pohon zaitun ini menggambarkan dua oknum, dua pribadi, orang yang diurapi Tuhan, ya saudaraku, orang yang dipakai Tuhan. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, dalam penglihatan Nabi Zakaria ini, ya, ada pelita dan ada sumber minyak ataupun pohon zaitun yang mengaliri minyak terus kepada pelita itu ataupun kepada umat, kepada jemaat. Nah, sekarang kita lompat dulu. Kita lompat dulu ayatnya yang ke-11. Ya, ayat 11. Lalu berbicaralah aku kepadanya. Ya, terus. Apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil? Apa artinya? Ya, kedua pohon zaitun itu terus. Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Ya, terus. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang mengeluarkan cairan emas Ya. dari atasnya itu? Iya, terus dia menjawab. Aku, Ya. tidakkah engkau tahu Terus. apa arti semuanya ini? Ya. Jawabku, tidak, Tuhan. Ya. Nah, Zakaria berkata, tidak, aku tidak mengerti. Maka dijawab, lalu terus. Lalu ia berkata, Inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Iya, jadi dua pohon zaitun ini menggambarkan dua orang yang diurapi, yang berdiri di hadapan Allah seluruh bumi. Di hadapan Tuhan seluruh bumi. Ya, saudaraku, siapa yang diurapi pada zaman Zakaria? Dua orang yang diurapi pada zaman Zakaria itu adalah imam besar Joshua. Itu dalam Zakaria pasal 3. Kalau kita melihat, baru yang kedua itu ada Zerubabel. Ya, imam besar Joshua dan Zerubabel. Nah, kembali saya tarik ke belakang supaya kita mengerti. Ya, setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan dari Babel,
mereka membangun rumah Tuhan. Tetapi ketika mereka membangun rumah Tuhan, mereka menghadapi pergumulan, tantangan dari orang-orang yang tidak setuju, dari orang-orang yang berusaha untuk menggagalkannya. Ya. Lalu bangsa Israel mulai tawar hati, mulai takut, mulai kecut karena berhadapan dengan tantangan. Mereka membangun itu karena mereka sadar, mereka insaf, ya, bahwasanya mereka sudah dibuang Tuhan karena pemberontakan mereka. Mereka dibuang Tuhan 70 tahun karena mereka meninggalkan Tuhan, mendurhaka kepada Tuhan. Mereka dibuang Tuhan ke Babel, mengalami pergumulan di Babel, mengalami perbudakan di Babel. Karena mereka sudah berkhianat kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan membawa mereka kembali, mereka insaf, mereka sadar, ya, bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu, Tuhan yang mereka sudah tinggalkan, yang kepadanya mereka memberontak, Tuhan itulah yang membawa mereka kembali pulang ke Yerusalem. Lalu mereka membangun rumah Tuhan, tetapi di tengah-tengah pergumulan. Ketika mereka mengalami pergumulan dan mulai tawar hati, ada dua orang yang diurapi Tuhan, yang membangkitkan gairah mereka, semangat mereka yang sudah mulai padam, yang sudah mulai pudar itu, saudaraku, nyalanya dibangkitkan kembali. Siapa itu? Imam Joshua dan Zerubabel. Ya, Imam Joshua dan Zerubabel inilah pada masa itu yang bagaikan dua pohon zaitun yang diurapi Tuhan, yang membangkitkan semangat mereka supaya mereka mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan. Maka dikatakan pada ayatnya yang ke-6, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, bukan dengan keperkasaan, melainkan oleh Rohku, firman Tuhan semesta. Jadi umat itu diarahkan supaya mengarahkan pandangan sepenuhnya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, kita kembali kepada kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, Tuhan mengutus dua saksi. Dua saksi. Tadi Wahyu pasal 11, dalam ayatnya yang ketiga kita sudah membaca, dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Ya, ini pada zaman Antikristus. Pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan dari gambar, ya, saudaraku, boleh juga ditampilkan nubuatan Daniel pasal 9 dari ayatnya yang ke-24 sampai 27 itu. Ya. Ini gambarnya. Ya, saudaraku, yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu 3 masa kemurahan bagi bangsa Israel. Masa kemurahan yang pertama itu 7 minggu sama dengan 49 tahun. Baru masa yang kedua 62 minggu, yaitu 434 tahun. Saya sudah terangkan itu. Ya, setelah itu mereka tetap mengeraskan hati, lalu Tuhan memberikan zaman kemurahan kepada orang-orang di luar Yahudi atau non-Yahudi, termasuk kita. Setelah itu Antikristus akan muncul, saudaraku, pada 7 tahun terakhir. Iya. Lalu nanti mengikat perjanjian dengan Israel. Tetapi di pertengahan 7 tahun ini, ya, di pertengahan 7 tahun itu, nanti Antikristus mengingkari perjanjian. Dan mereka, dan Antikristus akan menghentikan ibadah orang Israel dan juga korban-korban yang mereka persembahkan. Lalu orang Israel merasa mereka dikhianati. Mereka sadar mereka sudah dikhianati. Ya.
Lalu mereka mulai mencari Tuhan sebagai tempat perlindungan, karena mereka akan mengalami siksaan. Ya, saya kutip kembali satu ayat saja. Daniel pasal yang ke-9 ayat 27. Ayat 27 nanti dipersiapkan terjemahan firman Allah yang hidup. Ya. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi perang bagi banyak orang. Terus Selama 1 kali 7 masa. ya, Pada pertengahan 7 masa pada itu, pertengahan 7 masa itu ya terus. Ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Ya, Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. terus. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Iya. Sampai nanti pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi nanti antikristus akan berusaha untuk membinasakan, bukan hanya mengkhianati, tetapi menyiksa, bahkan membinasakan. Maka pada pertengahan 7 tahun itu dikatakan, ya saudaraku, antikristus nanti akan menghentikan ibadahnya orang Israel, sehingga orang Israel merasa terhianat. Ya, mereka merasa terhianati. Ya, dan mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami siksaan, aniaya. Maka pada waktu itulah mereka mulai nanti akan mencari Tuhan. Dan Tuhan memunculkan 2 saksi untuk bernubuat. Ya, supaya Israel itu kembali kepada Tuhan. Supaya Israel itu betul-betul mencari Tuhan. Supaya Israel itu betul-betul nanti mengalami kegerakan rohani. Terjemahan firman Allah yang hidup saya kutip dulu. Ayat 27. Demikian, Raja itu akan membuat suatu perjanjian dengan orang-orang untuk selama 1 kali 7 masa. Terus Atau 7 tahun. 7 tahun, tetapi Setelah menjalani setengah dari masa 7 tahun itu, terus ia akan melanggar janjinya. ya, antikristus itu akan melanggar janjinya, perjanjiannya dengan Israel, terus Dan melarang orang-orang Israel memberikan kurban-kurban persembahan. ya, lalu mulai melarang. Ya, maka terjadilah perlawanan, terjadi siksaan dari pihak antikristus kepada orang Israel. Ya, terus Kemudian pada puncak kekejiannya ya, akan datang kebinasaan sampai ia dimusnahkan. ya, tetapi sebelum dia dimusnahkan, Alkitab mencatat baik dalam kitab Tesalonika, maka nanti kota Yerusalem bahkan bait suci itu akan diinjak-injak. Ya, berapa lama? 42 bulan atau 1260 hari. Kota suci itu akan dinajiskan, Yerusalem itu akan dinajiskan, bait Allah itu akan dinajiskan sebelum dia nanti akan dimusnahkan. Ya, jadi disitulah nanti Israel betul-betul mengalami satu pergumulan, satu siksaan yang begitu berat. Kalau sekarang belum. Walaupun banyak bangsa memusuhinya, walaupun banyak bangsa memeranginya, ya saudaraku, walaupun banyak bangsa yang mengintimidasinya, itu belum. Mereka masih bisa melawan. Ya, masih bisa melawan. Mereka masih punya peralatan-peralatan yang canggih. Ya saudaraku, senjata-senjata perang yang canggih, baik udara maupun darat, ya saudaraku, nah mereka masih mampu menghadapinya. Yang mereka tidak mampu hadapi nanti antikristus. Itu pun pada pertengahan 7 tahun itu. Antikristus akan mengkhianati dan mulai melarang mereka untuk beribadah, mempersembahkan korban-korban. Mereka dianiaya. Mereka mulai mengalami tekanan. Seperti bangsa Israel ketika pulang dari Babel. Saat mereka membangun rumah Tuhan.
Mereka mengalami tekanan, pergumulan, larangan, ya, untuk membangun rumah Tuhan. Bangsa Israel takut, mulai kecewa, mulai tawar hati. Tapi disitulah muncul, tampil dua orang yang diurapi Tuhan. Imam besar Yosua dan Zerubabel. Demikian juga nanti, ya, pada akhir zaman ini, ya, pada zaman antikristus, di situ Tuhan akan munculkan dua saksi. Bukan hanya sebagai saksi yang bernubuat, tetapi kalau kita lanjutkan dalam ayat 5 dengan ayatnya yang ke-6, ciri khas dari kedua saksi ini selain sebagai saksi juga berkuasa untuk menghukum. Ya, sekali lagi, selain sebagai saksi juga berkuasa untuk menghukum. Maka perlu kita perhatikan di sini ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6, apa yang menjadi ciri khas pelayanannya. Dikatakan begini, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Jadi pelayanannya itu ditandai dengan pelayanan kuasa, dengan api. Itu yang pertama. Ya, lalu dilanjutkan, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Jadi berkuasa mendatangkan api, berkuasa juga untuk menutup langit supaya hujan tidak turun. Atau dengan kata lain, menahan hujan. Selanjutnya, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah. Itu yang ketiga. Mereka punya kuasa mengubah air menjadi darah. Lalu yang selanjutnya, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Mereka juga berkuasa untuk menghukum bumi ini dengan malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Ini ciri pelayanannya. Jelas kalau kita melihat ini menunjuk kepada dua nabi yang sangat dikagumi dan dihormati oleh orang Israel, yaitu Musa dan Elia. Ya, Musa dan Elia adalah dua nabi yang sangat dikagumi dan sangat dihormati oleh orang Israel. Iya. Demikian juga kalau kita melihat dari ciri-ciri pelayanannya. Dari ciri-ciri pelayanan. Bahkan kalau kita memperhatikan dalam kitab Injil, Rasul Petrus pun juga pernah melihat kedua ini tampil bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus berubah rupa dalam kemuliaan Tuhan. Itu dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-5. Iya, boleh kita lihat sebentar? Demikian Ya, Tuhan. sebelum lebih jauh kita memperhatikan ya kedua saksi ini dengan ciri khas pelayanannya. Ya, ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, Terus dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. ya, Di situ mereka sendiri saja. ya, terus Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Terus. Wajahnya bercahaya seperti matahari, ya, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. ya, terus Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia Ya. sedang berbicara dengan dia. ya, Kata Petrus kepada Yesus, terus Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. terus Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. ya,
Di sini muncul Musa dan Elia di hadapan Tuhan semesta alam, yang digambarkan tadi seperti dua pohon zaitun yang penuh dengan minyak pengurapan. Ya, orang yang diurapi Tuhan. Ya, maka kedua saksi inilah nanti yang bagaikan dua pohon zaitun yang mengaliri minyak kepada pelita, yang adalah gambaran jemaat ataupun umat, yang akan membangkitkan gairah semangat orang Israel untuk mencari Tuhan, untuk bertobat, menyadari kalau mereka sudah dihianati oleh antikristus, menyadari kalau satu-satunya penolong yang sanggup menolong mereka hanya Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Abraham, Isa, dan Yakub. Dua saksi ini memiliki pelayanan yang luar biasa, ditandai dengan 4 model pelayanannya tadi. Yang pertama-tama yaitu melayani dengan kuasa. Mereka dapat mendatangkan api. Dalam pelayanan Musa juga pernah mendatangkan api untuk menghukum. Ya, itu dalam Bilangan pasal yang ke-16. Ya, Bilangan pasal 16. Kalau kita melihat ayat 35. Ya, ayat 35. Demikian firman Tuhan. Ini Bilangan pasal yang ke-16 ini. Kita mengingat di sini soal pemberontakan demi pemberontakan. Bahkan juga, ya saudaraku, soal ukupan yang salah. Ya, membawa api yang asing. Lalu mendatangkan hukuman. Ya. Ayat 35 lagi. Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan. Terus. Lalu memakan habis 250 orang yang mempersembahkan hukuman itu. Iya. Ini dalam pelayanan Musa. Ya. Jadi dalam pelayanan Musa itu bukan hanya manusia ditelan oleh bumi, tidak. Tetapi juga dalam pelayanan Musa itu ada orang-orang yang memberontak, musuh yang digambarkan dengan musuh-musuh. Ini dibakar habis oleh api. Ya, maka muncullah api yang daripada Tuhan. Ini dalam pelayanan Musa. Di samping mendatangkan api, dalam pelayanan Musa juga pernah terjadi dalam kitab Keluaran, mengubah air menjadi darah. Ya, mengubah air menjadi darah. Ini tentu kita ingat peristiwa yang terjadi di Mesir dalam Keluaran pasal 7 ayat 14 sampai kepada ayat 25. Ya, terjadi. Ya. Jadi dalam pelayanannya api turun, dalam pelayanannya air berubah menjadi darah, dan bukan hanya itu, dalam pelayanan Musa juga, ya saudaraku, kita melihat ada banyak malapetaka yang terjadi. Beberapa tulah yang terjadi untuk menghukum. Tulah kedua, setelah air berubah menjadi darah, tulah kedua adalah katak. Tulah ketiga, tulah keempat, tulah kelima, tulah keenam, tulah ketujuh. Ya, sampai kepada tulah yang ke-10. Ya, baik hujan es, gelap gulita, kematian anak sulung, penyakit sampar, bara, lalat pikat, belalang, dan lain sebagainya. Ya, ini penghukuman yang terjadi. Ya. Siapa yang melakukan? Musa atas izin Tuhan. Jadi dari Wahyu pasalnya yang ke-11 tadi kita melihat ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6, dua saksi ini ciri khas pelayanannya dapat mendatangkan api.
dapat mengubah air berubah menjadi darah, juga bisa melakukan malapetaka sebagai hukuman atas bumi ini kapan saja mereka kehendaki. Hal yang sama dengan Elia. Elia pun dalam pelayanannya juga bisa mendatangkan api. Dalam 2 Raja-Raja pasal 1. Ketika perwira-perwira itu datang bersama dengan 50 anak buahnya untuk menangkap Elisa, membawa Elisa kepada raja untuk diperhadapkan kepada raja. Karena Elisa berkata, raja yang sedang sakit itu akan mati. Maka raja itu berkata kepada perwiranya, bawa Elisa. Maka perwira itu datang dengan 50 anak buahnya, dengan begitu sombong dan angkuhnya berkata, ya, hai Elisa, turunlah. Hai Elia, turunlah. Saudaraku, di sini muncul api, menghanguskan perwira itu dengan 50 anak buahnya. Raja itu mengirim lagi perwira yang lain bersama dengan anak buahnya, toh juga habis binasa. Nanti saudara boleh baca, saya tidak sempat kutip keseluruhan ayat-ayatnya. Ya, saudara boleh lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 1. Jadi pelayanan Elia itu dapat mendatangkan api. Bukan hanya dapat mendatangkan api, tetapi juga menahan hujan supaya jangan turun. Ya, ini kan jarang pelayanan hamba Tuhan atau nabi yang lain ya melakukan hal yang seperti ini. Tetapi dalam pelayanan Elia itu dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mulai dari ayat pertama, Elia berkata bahwasanya kalau ia katakan tidak hujan, ya tidak hujan. Embun pun tidak boleh turun. Dan itu terjadi 3,5 tahun. Iya. Coba dulu ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe Ya. dari Tisbe Gilead Terus kepada Ahab, ya. demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, Terus sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, ya. kecuali kalau kukatakan. Sesungguhnya nggak boleh. Ya. Ini kan betul-betul pelayanan dengan kuasa. Tidak boleh ada embun dan tidak boleh turun hujan. Kalau tidak, aku katakan. Waduh. Ya. Siapa manusia yang berani berkata seperti ini? Seakan-akan dia Tuhan pencipta hujan dan awan toh? Ya, tetapi ini hebat dahsyatnya Elia dipakai oleh Tuhan. Ia berkata bahwasanya demi Tuhan ya, tidak akan ada embun atau hujan dalam tahun-tahun ini kalau tidak aku katakan. Ya, dari sini kita melihat bagaimana pelayanan daripada Musa dan Elia. Pelayanan yang betul-betul penuh dengan kuasa. Bisa mendatangkan api, bisa mengubah air menjadi darah, bisa menahan hujan supaya tidak turun. Bahkan juga mendatangkan malapetaka kapan saja dikehendaki. Jadi 2 saksi ini sangat jelas menunjukkan kepada Musa dan Elia. Di samping itu, Nabi Maleaki
Yang terakhir di dalam perjanjian lama juga menubuatkan menjelang hari Tuhan akan muncul Elia. Ya, itu dalam Maliaki 4 ayatnya yang kelima sampai kepada ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Ya, Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. terus Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, ya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, ya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. iya. Ya, ini kalau kita lihat tadi dari ayatnya yang kelima, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi sebelum kedatangan Tuhan kembali katanya, aku akan mengutus Elia kepadamu. Yang walaupun kalau kita perhatikan ini, baik dalam kitab Injil Lukas menunjuk kepada pelayanan Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi menjelang kedatangan Yesus yang pertama, Tuhan tampilkan Yohanes Pembaptis untuk memberitakan berita pertobatan supaya umat Tuhan berbalik kepada Tuhan. Melalui pelayanan yang penuh dengan kuasa. Melalui pelayanan yang dikatakan, yang digambarkan dengan pelayanan Elia. Hanya jangan salah menanggapi. Banyak orang menanggapi begini. Dikatakan datangnya atau munculnya Elia, dikira Elia itu datang. Memang betul-betul dilahirkan lagi. Ya, ada orang menanggapi bahwasanya ya, muncul Elia katanya, ini menunjuk kepada Yohanes. Memang betul itu menggambarkan Yohanes. Tetapi yang dimaksudkan di situ adalah pelayanan Elia dengan pelayanan Yohanes Pembaptis adalah pelayanan yang sama-sama membawa umat Tuhan untuk berbalik kepada Tuhan. Pelayanan yang membawa umat Tuhan untuk bertobat kembali. Ya, itu maksudnya. Ya. Jadi jangan jangan ditanggapi ya secara hurufiahnya. Tetapi maksudnya di situ adalah pelayanan yang sama. Pelayanan yang bagaimana? Pelayanan yang membawa umat Tuhan itu berbalik kepada Tuhan. Pelayanan yang membawa umat Tuhan itu bertobat. Jadi baik pelayanan daripada Elia maupun juga pelayanan Yohanes Pembaptis sama-sama tujuannya ya adalah untuk membawa umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Maka Yohanes Pembaptis selalu memberitakan soal berita pertobatan. Bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Maka banyak orang datang berbondong-bondong untuk dibaptis. Walaupun Yohanes memulai dari padang gurun, ya, tetapi berita pertobatan itu disampaikan. Yohanes Pembaptis tidak memulai dari istana. Yohanes Pembaptis tidak mulai dari Yerusalem. Yohanes Pembaptis tidak memulai dari kota, tidak. Tetapi memulainya dari padang gurun. Memulai dari nol, memulai dari hal yang kecil. Pemberitaan Yohanes Pembaptis dengan Elia itu sama. Yaitu untuk membawa umat Tuhan itu bertobat, berbalik. Ini juga yang disampaikan oleh Elia. Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ya.
Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan Ya. dalam roh dan kuasa Elia. Nah, Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan. Artinya sebelum Yesus datang yang pertama, sebelum kedatangan Yesus yang pertama, Yohanes sudah muncul. Ya. Dan memberitakan berita pertobatan, membuka jalan. Terus untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, terus dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, ya. dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Iya. Ya. Supaya hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Ini kan bicara tentang pertobatan, ini bicara tentang pemulihan. Ya. Hal yang sama. Ya. Elia juga pelayanannya dalam ini. Ya. Dalam pelayanan yang sama, membawa orang berbalik, bertobat. Ingat pada zaman Nabi Elia, bangsa Israel itu sudah menyimpang, tersesat. Kalau kitab Raja-Raja mencatat, umat Tuhan itu sudah timpang. Bahkan juga hatinya itu sudah bercabang. Ya. Maka melalui pelayanan Elia, bangsa yang sudah tersesat itu oleh para nabi-nabi Baal kembali dibawa kepada Tuhan. Ya. Kalau pada pasal 17 tadi kita sudah melihat, ia menutup langit, menahan hujan dan awan. Pasal yang ke-18 di situ dinyatakan bagaimana umat Tuhan itu bercabang hati. Ya, saya kutip satu ayat dulu dari ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Terus. datanglah dekat kepadaku. Terus. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Ya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya, datang mendekat. Jadi tujuannya supaya umat Tuhan itu datang mendekat kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Karena tadi kalau kita mundur, ya kita mundur dulu kepada ayat 21. Ayat 21. Demikian. Ya, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, terus, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Terus. Kalau Tuhan itu Allah, ya. ikutilah dia. Terus. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Iya, terus tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata. Iya, bayangkan. Ya. Tetapi rakyat itu, umat itu tidak menjawab, tidak mengambil keputusan, tidak berbalik. Walaupun Elia berkata, kalau Tuhan itu adalah Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikuti dia, terserah kau. Tetapi umat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Ya. Lalu Elia melanjutkan, hanya aku seorang diri yang tinggal, katanya. Terus 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, ya. hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Terus. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Ya, ini tidak sebanding. Ya. Lalu mulai dari ayat 23 dia berkata, namun demikian pun, mari kita uji Tuhan yang benar. Apakah Tuhan yang kusembah yang kepadanya aku setia? Ya. Atau dewa-dewa Baal yang disembah oleh nabi-nabi palsu ini? Lalu mulai diaturlah korban untuk dipersembahkan. Lalu tanding dengan nabi-nabi Baal. Ya. Saudara yang terkasih, tujuan daripada Elia apa?
supaya umat itu berbalik kepada Tuhan. Itu yang menjadi tujuan. Sama dengan pelayanan Yohanes Pembaptis. Maka nanti, ini akan Tuhan munculkan pada waktu bangsa Israel itu berada dalam aniaya oleh antikristus. Maka diutuslah Elia untuk bernubuat sama dengan menyampaikan firman dalam tanda berkampung, supaya umat itu berbalik kepada Tuhan. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak, hati anak-anaknya berbalik kepada Bapa, bertobat dan berbalik. Sekali lagi, bertobat dan Jadi tidak hanya bertobat, tidak hanya sadar mengaku, lalu berhenti berbuat dosa, tidak, tetapi harus berbalik. Kan banyak orang juga hanya bertobat saja. Dia sadar dia berdosa, dia salah. Dia insaf. Lalu dia berhenti berbuat dosa, tidak melakukannya, tetapi tidak berbalik kepada Tuhan. Tujuan kita berbalik kepada Tuhan supaya kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Jangan hanya sadar berhenti berbuat dosa tetapi tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Orang yang keluar dari penjara pun bisa melakukan itu. Sadar sudah salah, sadar dia dihukum karena kesalahannya, setelah itu dia tobat, dia berhenti berbuat dosa. Tetapi tidak mencari Tuhan, tidak membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita bertobat dan berbalik. Haleluya. Berhenti dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran-pelanggaran kita, berbalik kepada Tuhan. Saudaraku, membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Ini pelayanan Elia. Tadi kita melihat pelayanan Musa. Pelayanan Musa itu juga pelayanan yang ditandai dengan kuasa. Musa juga dapat menarik api. Musa juga bisa mengubah air menjadi darah. Bahkan juga mendatangkan malapetaka sesuai dengan apa yang diinginkan. Apa tujuan sasaran pelayanan Musa? Kita belajar dari kitab Keluaran adalah untuk membawa umat Tuhan lepas dari perbudakan, lepas dari ikatan perhambaan, sehingga mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Itu tujuan. Keluaran pasal yang kelima. Keluaran pasal 5. Kita boleh lihat dari ayat pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, terus, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Biarkan. Jadi pelayanan daripada Musa itu tujuannya untuk membawa umat ini betul-betul keluar, mengalami kelepasan dari perbudakan perhambaan, dan juga dari ikatan yang mengikat mereka. Apa ikatan yang mengikat mereka? Pekerjaan. Mereka kan diikat dengan pekerjaan supaya mereka tidak bebas. Apalagi dalam beribadah. Mereka betul-betul diikat dengan pekerjaan itu. Supaya mereka tidak bisa keluar.
Ya, mari sebentar kita lanjutkan dulu. Iya, terus. Ayat yang kedua. Iya. Tetapi Firaun berkata, Iya. siapakah Tuhan itu yang harus mendengarkan firman-Nya Iya. untuk membiarkan orang Israel pergi? Terus. Tidak kenal aku Tuhan itu, Iya. dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Iya, terus. Lalu. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Terus. Izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Terus. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Iya. Supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Iya, supaya jangan sampai mendatangkan penyakit sampar dan pedang. Ya, ini kalau terganggu, terhalang dalam ibadah. Ya, konsekuensinya itu adalah penyakit dan pedang. Kematian. Ya, coba terus, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, ya, terus. Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Ya. Pergilah melakukan pekerjaannya. Iya, lagi kata Firaun. Lagi kata Firaun, Iya. lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Terus. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja Ya, bangsanya? masakan engkau hentikan mereka dari kerja. Ya. Hanya karena ibadah. Ya, hanya karena ibadah. Ya. Masa dihentikan kerjanya hanya karena ibadah? Kan itu maksud Firaun. Iya, coba terus. Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu. Terus. Dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Iya, terus. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu. Terus. Untuk membuat batu bata. Iya. Seperti sampai sekarang. Iya. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Terus. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, Iya. bebankanlah itu juga kepada mereka. Iya, terus. Dan jangan menguranginya. Jangan menguranginya. Karena mereka pemalas. Iya. Ya. Dan Firaun menyebutkan mereka pemalas. Ya. Bahkan terus kita lanjutkan dulu. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak. Iya. Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah. Iya. Ya, memang kalau dunia ini nanti akan menanggapi kalau kita tidak mau terikat dengan pekerjaan dianggap pemalas. Nggak mau OT dianggap pemalas. Ya. Itu tanggapan dunia. Ya. Tetapi berbeda. Ya. Dengan rencana Tuhan, panggilan Tuhan bagi kita. Bagi umat. Oleh sebab itu maka dunia akan berusaha untuk mengikat umat Tuhan itu dengan pekerjaan. Coba terus. Pekerjaan orang-orang ini Harus diperberat terus. sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Terikat dengan pekerjaan. Jangan pedulikan. Wah, ini yang perlu digarisbawahi. Iya. Sasaran Firaun, sasaran Mesir adalah mengikat umat Tuhan dengan pekerjaan. Sasaran dunia ini, sasaran setan itu adalah mengikat kita dengan pekerjaan supaya terikat dengan pekerjaan. Kamu sudah terikat dengan pekerjaan, maka akan terhalang ibadah. Ya. Kalau sudah terikat dengan pekerjaan, maka kita tidak akan bisa beribadah. Memang itu sasaran. Ya. Dan memang orang-orang yang imannya tidak mantap akan berpikir hal ini menjadi dilema. Ya. Kita butuh berkat, namun kita juga rindu ibadah. Di antara dua pilihan. Betul? Jadi bagi umat Tuhan ini kadang-kala dilema.
Apalagi bagi yang tidak mantap imannya. Tentu bagi orang yang mantap imannya, dia yakin dengan Tuhan yang dia sembah. Dia yakin dengan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Ya, yakin dengan pemeliharaan Tuhan. Hanya persoalannya kita ini, ya, berjalan bersama dengan Tuhan dengan iman atau tanpa iman. Sekuti satu contoh. Ketika Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati engkau dan membuat engkau menjadi satu bangsa yang besar. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati, tetapi siapa yang mengutuki engkau akan dikutuk. Itu janji Tuhan. Amin. Dan ingat, Abraham percaya. Lalu Abraham berjalan dengan iman. Kalau kitab Ibrani mencatat, dia berjalan dengan iman. Dia tidak tahu tempat yang dia tuju, tetapi berjalan dengan iman dalam penyertaan Tuhan. Dan saya mau sampaikan, bukan hanya Abraham, ada Lot yang ikut. Tapi Lot keluar, Lot ikut bukan karena iman. Lot ikut karena mengikut Abraham. Bukan karena percaya, tapi karena ikut Abraham. Itu bedanya. Abraham berjalan karena iman kepada firman Allah, tetapi Lot ikut karena Abraham. Dua motivasi yang berbeda. Kita ini berjalan karena iman terhadap firman, atau kita ini berjalan karena ikut keluarga. Loh, kan karena ikut keluarga. Ia kemana kan? Abraham. Ya. Jadi Lot itu bukan karena iman, Lot itu bukan karena firman dia berjalan, tapi karena Abraham. Karena keluarga. Oleh sebab itu, pada Kejadian pasal 12 keluar, lalu Kejadian pasal 13 diberkati. Abraham diberkati setelah keluar dari negerinya. Dan pasal 13 itu mencatat Abraham itu sangat kaya. Saudara boleh membacanya itu pada ayat 1, 2 dan seterusnya. Abraham sangat kaya setelah keluar pada pasal 12 dari negerinya. Ya. Karena Lot ikut numpang pada Abraham, Lot juga diberkati. Begitu toh? Iya. Tetapi ketika terjadi perselisihan, baru ketahuan, terlihat kalau Lot itu keluar dari negerinya bukan karena iman, mengikut bukan karena firman Tuhan. Maka Lot mulai mengarahkan pandangannya, melihat dengan mata jasmani, dan memilih baginya lembah Yordan dekat Sodom dan Gomora. Itu setelah diberkati. Orang yang berjalan bukan dengan iman, setelah diberkati, ia akan melihat kepada dunia. Sebelum diberkati masih setia.
Kan banyak umat Tuhan kan sebelum diberkati setia. Setelah diberkati, baru mulai memandang kepada Sodom Gomora. Endingnya, ekonominya hancur, nikahnya pun hancur. Mengikut bukan karena iman, bisa jadi diberkati seperti Lot, tetapi akan berakhir hancur ekonominya dan juga hancur nikah rumah tangganya. Oleh sebab itu, tujuan Tuhan mengutus saksi hamba-hambanya untuk menyampaikan firman nubuat seperti dua saksi Tuhan, Musa dan Elia. Tujuannya Tuhan utus Elia supaya umat itu bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tuhan utus Musa untuk membawa keluar dari Mesir, dari perbudakan, melepaskan dari ikatan pekerjaan yang menghalangi mereka beribadah. Sasarannya apa? Supaya umat itu dapat beribadah. Artinya bagi kita, saudaraku, Wahyu pasal yang ke-11 ayat 4 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Apa pelajaran yang kita tarik dari Tuhan mengutus dua saksinya yang penuh dengan pelayanan kuasa? Artinya, kalau firman Tuhan disampaikan, firman nubuat itu disampaikan supaya kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Yang kedua, kalau firman itu disampaikan, firman nubuat itu disampaikan supaya kita dimerdekakan dari dosa, dilepaskan dari segala sesuatu yang mengikat. Apakah pekerjaan, apakah ikatan uang, apakah ikatan-ikatan berhala, sehingga kita dapat beribadah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan semakin Tuhan melimpahi kita dengan firman, justru kita semakin tidak bergairah beribadah. Semakin Tuhan melimpahi kita dengan firman, pengajarannya, Tuhan menyatakan firman-firman nubuatan tentang penghukuman-penghukuman yang akan terjadi, tentang kedatangan Tuhan, tentang persiapan gereja Tuhan. Justru kita kehilangan gairah dalam beribadah. Bukan demikian maksud Tuhan. Justru maksud Tuhan supaya kita bergairah dalam beribadah. Haleluya. Haleluya. Oleh sebab itu umat yang dikasihi Tuhan, saya tidak perpanjang firman ini. Saya mengajak kita supaya kita betul-betul menyadari, kalau Elia ditampilkan supaya umat itu sadar. Kalau firman itu ditampilkan supaya kita sadar bahwa saja kita sudah menyimpang dan kita perlu berbalik kepada Tuhan. Kalau firman itu ditampilkan, kita perlu mengalami kelepasan dari segala ikatan dan meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya batasi firman-Nya sampai di sini.